mencium wangi melati yang sangat menyengat. Lantas langkahnya ini terhenti, dan dia noleh ke arah Dewi, karena wanginya itu berasal dari arahnya berdiri. Dan ternyata yang mencium bau ini bukan cuma Nia. Maya pun sampai ngomong, bau apa ini mbak? Tepat setelah Maya bertanya seperti itu, wangi itu hilang. Dewi hanya diam dan menunduk. Sontak Fajar menyuruh Nia untuk lanjut jalan dan melupakan hal tersebut. Nah, saat mau meninggalkan pos 5 ini, tiba-tiba bapak itu ngomong, "Mas, jangan lupa bawa kayu ya mas." Setelah berpisah dari bapak-bapak itu, mereka lanjut perjalanan. Sekitar jam 10 malam sampailah mereka di pos 7 Jawa Dipa. Di sana mereka mendirikan tenda masing-masing, dan Dewi mendirikan tenda berkapasitas 2 orang untuk dia sendiri. Yang cowok-cowok 1 tenda dan 1 tendanya lagi untuk Maya dan Nia. Setelah itu, mereka mempersiapkan makanan untuk makan malam sebelum tidur. Mereka sempat ngajak Dewi untuk makan, tapi Dewi menolak dengan alasan tidak lapar. Selesai makan, akhirnya mereka masuk tenda masing-masing dan tidur. Malam semakin larut. Tiba-tiba, Nia terbangun karena merasa kedinginan. Dia terbangun dan seperti mendengar ada yang berbisik-bisik dari luar tenda. Dia penasaran gitu kan. Akhirnya dibuka tuh sedikit pintu tenda. Kagetlah dia, karena dia melihat Dewi yang sedang mencoret-coret tanah dengan ranting pohon. Sebenarnya dia ini mau keluar dan menyapa Dewi, tapi dia takut. Akhirnya dia cuma mengintip dari celah pintu tenda. Lalu dia melihat Dewi berdiri dan berjalan ke arah pohon yang agak jauh dari tendanya. Sampai di pohon itu, Dewi seperti sedang berbicara, tapi nggak tahu dengan siapa. Setelah itu, Dewi berlari ke arah hutan. Sontak, Nia menutup pintu tendanya dan berusaha tidur sambil membaca-baca doa semoga nggak terjadi apa-apa dengan dia dan teman-temannya. Akhirnya jam 4 pagi, mereka semua bangun. Di situ Nia melihat tenda Dewi yang masih tertutup. Nia menyuruh Fajar untuk membangunkan Dewi. Tiba-tiba, Nia terkejut dengan kedatangan Dewi dari belakangnya. Lalu Fajar ngomong, "Oh alah, tak kira belum bangun mbak." Hehehe. Udah mas, tadi habis buang air kecil. Tapi di situ Dewi tidak seperti orang yang bangun tidur. Dan kedatangannya Dewi ini tepat berasal dari hutan yang tadi malam dia lari ke sana. Nia ketakutan saat itu, terlebih saat melihat Dewi. Setelah itu, mereka masak-masak untuk sarapan. Di saat sedang masak itu, Dewi berpamitan untuk berangkat duluan ke atas. "Loh mbak, nggak makan dulu tak?" kata si Fajar. Enggak mas, saya buru-buru. Soalnya udah ditungguin temen-temen di atas. Oh alah, ya wis, hati-hati ya mbak. Lalu Dewi berkemas dan berangkat. Setelah selesai makan, Nia dan teman-temannya pun bergegas dan bersiap melanjutkan perjalanan ke puncak. Saat beres-beres, tiba-tiba Fajar menemukan dompet dan bertanya ke teman-temannya apakah ada yang kehilangan dompet. Tapi nggak ada yang merasa kehilangan. Terus Fajar memeriksa dompet itu dan ternyata di situ ada identitas atas nama Dewi. Akhirnya Fajar menyimpan dompet itu dan berniat untuk memberikan ke Dewi saat di puncak nanti. Singkat cerita, mereka pun sampai ke puncak Arjuno jam 10 pagi. Di situ mereka bertanya pada pendaki-pendaki lain, apakah ada yang melihat pendaki wanita dengan kemeja hitam putih dan tas ransel hijau muda. Tapi
para pendaki di sana nggak ada yang lihat Dewi. Lalu mereka berpencar untuk bertanya pada pendaki-pendaki lain. Tapi tetap saja Dewi tidak ditemukan. Akhirnya Fajar memutuskan untuk tetap membawa dompet itu dan mengantarkannya ke rumah Dewi. Karena di dompet itu ada identitas dan alamatnya si Dewi, yang kebetulan rumahnya itu nggak jauh dari tempat mereka turun nanti. Singkat cerita, mereka sampai di Padang Sabana, jalur pos 3 menuju pos 2. Nah, di jalur ini, sabananya sangat luas dan ada sebuah bukit di sebelah kiri yang dinamakan Gunung Lincing. Di situ, Nia melihat ada Dewi yang sedang berjalan sangat jauh di atas Gunung Lincing. Lalu, Nia memberitahu teman-temannya dan mereka semua pun meneriaki Dewi, tapi tetap saja Dewi tidak dengar. Lantas Fajar mengajak teman-temannya untuk mempercepat langkah menuju pos 2. Karena pos 2 ini satu jalur dengan Gunung Lincing. Sesampainya di pos 2, mereka menunggu Dewi. Sekitar 30 menit mereka menunggu, tapi Dewi nggak lewat-lewat juga. Di situ mereka ragu antara Dewi sudah turun atau masih di atas. Karena lama mereka menunggu, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan turun ke base camp. Sesampainya di base camp, Fajar bertanya pada penjaga base camp, apakah ada pendaki perempuan dengan kemeja putih hitam dan ransel hijau pupus. Namun, penjaga itu menjawab tidak ada. Lalu, Nia menyarankan Fajar untuk turun saja dan mengantarkan dompet itu ke rumah Dewi. Akhirnya, mereka turun dengan ojek. Sesampainya di Pasar Lawang, Fajar berniat untuk mengantar dompetnya sendirian dan menyuruh teman-temannya untuk menunggu di warung Pasar Lawang. Nah, tapi karena Nia yang penasaran, dan akhirnya mereka berdua pergi ke rumahnya Dewi. Sesampainya di rumah Dewi, Fajar menyuruh ojek buat nungguin mereka. Terus Fajar mengetuk pintu rumah, dan yang membukakan pintunya adalah ibunya Dewi. Di situ mereka ditanyai oleh ibunya Dewi. Mas mbaknya ini siapa ya? Temannya Dewi? Iya Bu, tadi kami sempat ketemu sama Mbak Dewi di Gunung Arjuno dan nemuin dompetnya Mbak Dewi yang ketinggalan di gunung. Gara-gara dengerin itu, mereka dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Lalu mereka diberikan minuman dan cemilan oleh ibunya Dewi. Di situ, ibunya Dewi berterima kasih kepada mereka karena telah mengembalikan dompet Dewi yang hilang. Nah, karena di rumah itu nggak kelihatan ada Dewi, terus Fajar nanya ke ibunya Dewi. Bu, Mbak Dewinya kok nggak kelihatan ya? Apa belum nyampe rumah? Lalu, sambil berlinang air mata, ibunya bercerita bahwa minggu lalu Dewi pamit sama ibunya untuk mendaki Gunung Arjuno. Dan pada saat itu diizinkan. Setelah pulang dari gunung, Dewi sempat bilang pada ibunya kalau dia kehilangan dompet. Gara-gara itu, Dewi dimarahi oleh ibunya. Soalnya surat-surat kendaraan ada di dompetnya Dewi semua. Keesokan harinya, Dewi pun pergi ke rumah temannya untuk mengajak kembali ke gunung dan mencari dompetnya. Tapi sayang, dalam perjalanannya Dewi kecelakaan dan nyawanya tidak terselamatkan. Dewi sudah meninggal 2 hari yang lalu, dan ibunya sangat menyesal sudah memarahi Dewi pada waktu itu. Mendengar cerita ibunya Dewi, mereka berdua syok dan turut berbelasungkawa. Ternyata Dewi yang mereka temui di gunung bukanlah Dewi yang sebenarnya.
Akhirnya mereka berdua pun pamit ke Ibu Dewi untuk pulang. Mereka kembali ke Pasar Lawang dan sepakat untuk tidak menceritakan ke teman-temannya dulu, hingga mereka sampai di rumah masing-masing. Yang jadi pertanyaannya, kalau dilihat dari pendakian Dewi minggu lalu, harusnya dompet itu sudah ditemukan oleh pendaki lain kan? Tapi kenapa mereka yang menemukannya? Demikian kisah pendakian ke Gunung Arjuna kali ini. Terima kasih buat Mas Lutfi dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton. Buat teman-teman yang mau ceritanya dibawain sama Goresan Kelam dengan gambar yang epic tentu saja, silakan hubungi email atau DM aja di IG kami @goresankelamreal. Dan jangan lupa, seperti biasa, share, like, comment, and subscribe sudah pasti. Sama subscribe juga LVDS channel buat kisah-kisah horor pendakian lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye.